Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Jihan Syafira, biasa dipanggil Jihan. Saya dari kelas manajemen sumber daya manusia B, nomor absen 23. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan. Nah, di dalam deskripsi jabatan sendiri, kita akan mengetahui apa sih itu deskripsi jabatan dan manfaat deskripsi jabatan, prinsip-prinsip dan unsur-unsur deskripsi jabatan. Nah, deskripsi jabatan sendiri adalah menggambarkan dengan jelas peran dan fungsi pegawai di suatu organisasi. Nah, deskripsi jabatan mendefinisikan apa yang diperlukan pimpinan untuk melaksanakan kegiatan, tugas, dan pekerjaannya. Nah, menurut PEN tahun 2004 menyatakan bahwa deskripsi jabatan merupakan ringkasan dari fitur yang paling penting dari pekerjaan. Sedangkan menurut Bangun tahun 2012 menyatakan bahwa deskripsi jabatan merupakan informasi yang memberikan gambaran tentang tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari suatu pekerjaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat dilakukannya kegiatan deskripsi jabatan dalam suatu organisasi. Yang pertama, seperti memberikan pedoman atau aturan terperinci untuk pencarian dan penyaringan dalam pekerjaan. Yang kedua, memberikan gambaran garis besar tentang kesempatan kerja, dengan demikian bermanfaat dalam penyuluhan dan nasihat jabatan. Yang ketiga, memberikan dasar untuk program latihan. Yang keempat, dapat memberikan saran untuk penguraian jabatan, menunjukkan jabatan sesuai dengan pekerjaan hingga dapat memaksimalkan dengan baik. Yang kelima, ada memberikan saran untuk penyederhanaan pekerjaan itu sendiri. Di dalam deskripsi jabatan mengandung sejumlah prinsip-prinsip penting. Yang pertama ada sistematis, yang kedua ada jelas, yang ketiga ringkas, yang keempat ada tepat, yang kelima ada tak asas, dan yang keenam ada akurat. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur deskripsi jabatan di dalam suatu organisasi agar bermanfaat. Nah, urutan yang disarankan meliputi sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi jawaban. Nah, dalam identifikasi jawaban terkait mengenai kode jabatan, nama jabatan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada sifat jabatan, mengenai urutan tugas, wewenang, dan tanggung jawab atau hubungan jabatan dengan jabatan lain. Nah, yang ketiga ada ringkasan jawaban, mengenai keterkaitan ringkasan dengan uraian singkat jabatan tersebut. Nah, yang keempat ada persyaratan jabatan seperti kualifikasi jabatan, kebutuhan pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima ada supervisi, dan yang keenam ada hubungan jabatan. Nah, hubungan jabatan sendiri adalah kondisi individu suatu pegawai dan antar tim, antar departemen. Nah, penjelasan-penjelasan tadi mengenai deskripsi jabatan. Selanjutnya, di dalam spesifikasi jabatan sendiri, kita akan membahas mengenai pengertian spesifikasi jabatan, tujuan spesifikasi jabatan, dan manfaat spesifikasi jabatan. Spesifikasi jabatan berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan pegawai untuk menunjukkan kinerjanya, serta kepuasan kinerjanya. Nah, di dalam spesifikasi jabatan ditentukan kemampuan dan bakat dasar yang harus dimiliki seseorang pegawai untuk melaksanakan jabatan yang diembannya. Nah, spesifikasi jabatan berkaitan dengan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh pegawai untuk menduduki suatu jabatan tertentu agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab. Nah, organisasi menyusun spesifikasi jabatan dalam rangka mendukung optimalisasi kegiatan manajerial maupun operasional organisasi. Nah, kita masuk ke dalam tujuan-tujuan spesifikasi jabatan. Nah, yang pertama ada menemukan pegawai yang prospektif. Yang kedua ada menggambarkan calon pegawai itu sendiri. Nah, yang ketiga ada menyusun kompeten inti organisasi. Yang keempat menggambarkan kompetensi pegawai. Yang kelima ada orientasi bagi calon pegawai itu sendiri. Nah, pembahasan terakhir terkait dari manfaat penting spesifikasi jabatan di dalam suatu organisasi. Nah, yang pertama ada sebagai dasar untuk mengevaluasi jabatan. Yang kedua sebagai dasar untuk menentukan standar kinerja pegawai. Yang ketiga ada sebagai dasar untuk melakukan rekrutmen, seleksi, dan penempatan pegawai baru. Nah, yang keempat ada sebagai dasar untuk merancang program pendidikan dan pelatihan bagi pegawai. Dan yang terakhir ada sebagai dasar untuk menyusun jalur promosi bagi pegawai.
Nah, sekian pemaparan materi dari saya mengenai deskripsi dan spesifikasi jabatan. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.